Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita semua mengenal nama Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, wanita yang cerdas, lembut, dan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tapi tahukah kamu di mana beliau dimakamkan? Apa yang terjadi saat beliau wafat? Dan mengapa kisah akhir hidupnya begitu menyentuh? Dalam video ini, kita akan menyelami kisah makam Siti Aisyah, mulai dari detik-detik wafatnya hingga bagaimana umat Islam mengenangnya hingga hari ini. Sebuah kisah yang tak banyak dibahas, namun menyimpan cinta dan pelajaran luar biasa bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk cinta kepada keluarga Rasulullah. Tuliskan sholawat atau doa terbaikmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah Islam yang menyentuh hati. Bagikan juga video ini kepada yang lain, karena siapa tahu melalui video ini Allah lembutkan hati kita untuk lebih mencintai Ahlul Bait Nabi. Mari kita mulai kisah yang penuh cinta, kesabaran, dan kerinduan. Ini kisah peristirahatan terakhir ibunda kita, Aisyah binti Abu Bakar. Siti Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya istri Rasulullah, tapi juga murid sekaligus sahabat sejati beliau. Ia menyaksikan langsung perjuangan Nabi, menerima ilmu darinya, dan setelah wafatnya Nabi, ia menjadi sumber ilmu bagi para sahabat dan tabi'in. Ia adalah perempuan yang cerdas. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada sahabat perempuan yang lebih banyak meriwayatkan hadis selain Aisyah. Ia hafal ratusan hadis, memahami fikih, dan bahkan sering menjadi rujukan para sahabat laki-laki dalam memahami Al-Quran. Namun di balik kemuliaannya, Aisyah hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya kecil, makanannya sederhana, dan hidupnya dihabiskan dalam ibadah dan ilmu. Meski ia istri Nabi, ia tidak hidup dalam kemewahan. Yang ada hanyalah cinta dan pengorbanan. Dan di akhir hayatnya, semua kesabaran itu dibalas oleh Allah dengan kemuliaan. Wafat di kota suci dan dimakamkan di tempat yang juga menjadi peristirahatan para tokoh mulia. Aisyah wafat pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, di usia sekitar 66 tahun. Saat itu, ia sudah tua dan fisiknya mulai lemah, tapi hatinya tetap teguh dan penuh keimanan. Ia wafat di rumahnya yang selama ini menjadi saksi cinta bersama Rasulullah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa menjelang wafat, berdoa dan membaca Al-Quran. Ia merasa rindu kepada Rasulullah dan ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ia sempat mengatakan bahwa dunia baginya telah usai dan hanya ingin bertemu dengan Nabi. Saat ajal mendekat, banyak sahabat yang menangis. Mereka tahu bahwa hari itu umat Islam akan kehilangan salah satu mata air ilmu. Dan hati yang penuh ketakwaan, wafatnya Aisyah membuat seluruh kota Madinah tenggelam dalam duka. Tangisan menyelimuti malam Ramadan yang biasanya penuh syukur. Malam itu menjadi malam kesedihan umat. Siti Aisyah dimakamkan di Baqi Al-Gharqad, pemakaman paling mulia di kota Madinah. Disinilah para sahabat, istri-istri Rasulullah, dan banyak tokoh Islam dimakamkan. Pemakaman ini berada tidak jauh dari Masjid Nabawi dan menjadi tempat ziarah yang penuh haru. Jenazah Aisyah disalatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang saat itu menjadi gubernur Madinah. Ia sendiri menangis saat memimpin salat jenazah karena tahu betapa besar jasa dan kemuliaan Aisyah. Setelah disyalatkan, tubuh suci Aisyah diiringi oleh para sahabat menuju Baqi. Mereka berjalan pelan sembari membaca doa dan sholawat. Dan ketika tanah menutupi tubuh beliau, tangisan pun tak tertahankan. Makam Aisyah kini tak diberi nisan mencolok. Seperti banyak makam di Baqi, hanya ditandai oleh batu sederhana. Seluruh umat tahu bahwa di balik batu itulah terbaring wanita agung yang pernah menjadi pelita umat ini. Salah satu hal yang paling menonjol dari Aisyah adalah kesederhanaannya. Meski ia adalah istri orang paling mulia di muka bumi, hingga akhir hayatnya, Aisyah tak pernah meminta kemewahan. Bahkan kain kafannya pun sederhana. Dan wasiatnya agar dimakamkan di Baqi adalah bentuk kerendah hatian yang luar biasa. Ia bisa saja meminta dimakamkan di kamar Rasulullah, ayahnya Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Tapi Aisyah menolak karena ia tahu tempat itu adalah amanah yang sangat besar. Ia lebih memilih tempat bersama kaum muslimin lainnya di Baqi.
Keputusannya ini memperlihatkan kedalaman iman dan rasa hormatnya kepada Rasulullah. Ia tidak ingin ada yang menganggap dirinya lebih dari istri-istri Nabi yang lain. Ia tahu, kemuliaan sejati ada pada keikhlasan, bukan pada tempat jasad berbaring. Dan karena itulah, Allah tinggikan derajatnya. Hingga hari ini, jutaan orang menziarahi makamnya dengan tangis dan rindu yang tak pernah padam. Di pemakaman Baqi, setiap hari ada ribuan muslim yang datang. Mereka berdoa di hadapan ribuan makam para sahabat dan keluarga Nabi. Dan di antara mereka, banyak yang berdiri di depan makam Aisyah, meski tak tahu pasti batu yang mana yang menjadi penandanya. Namun, doa-doa tetap mengalir. Air mata jatuh, tak sedikit yang membaca sholawat dan memohon agar bisa kelak dipertemukan dengan beliau di akhirat. Sebab, Aisyah bukan hanya istri Nabi, ia adalah ibu bagi seluruh umat. Allah berfirman, "Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian." Maka, saat kita mendoakan Aisyah, sejatinya kita sedang memuliakan ibu kita sendiri dalam iman. Betapa banyak wanita yang terinspirasi dari Aisyah, dan betapa besar pahala yang terus mengalir ke makamnya. Dari jutaan lisan yang menyebut namanya dalam doa-doa cinta, nama Aisyah begitu harum di seluruh penjuru dunia Islam, dari timur hingga barat. Mengagumi keberaniannya, kecerdasannya, dan kelembutannya. Ia bukan hanya teladan dalam rumah tangga, tapi juga dalam ilmu dan akhlak. Tak sedikit universitas Islam menamai fakultasnya dengan nama Aisyah. Banyak majelis ilmu mengkaji hadits-hadits riwayatnya. Bahkan anak-anak perempuan diberi nama Aisyah agar tumbuh seperti dia. Makamnya yang sederhana di Baqi menjadi saksi betapa cinta umat tak diukur dari kemewahan, tapi dari warisan ilmu dan kebaikan. Aisyah memang telah tiada, tapi suaranya masih hidup di setiap majelis hadis, dan kisahnya tetap membimbing umat ini dari zaman ke zaman. Mereka yang pernah menginjakan kaki di Baqi akan merasakan getaran cinta yang tak bisa dijelaskan, karena mereka tahu bahwa satu di antara yang berbaring di sana adalah cahaya umat yang pernah mencintai Rasulullah dengan seluruh hatinya. Rasulullah pernah ditanya, "Siapa orang yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab tanpa ragu, "Aisyah." Sahabat itu kembali bertanya, "Kalau dari kalangan laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ayahnya." Ini menunjukkan betapa kuat cinta beliau kepada Aisyah. Bukan cinta biasa, tapi cinta yang dipenuhi oleh iman, akhlak, dan kebaikan. Rasulullah ditahan-tahan paling berat saat Islam diisolasi, saat fitnah menerpa, dan saat Rasulullah menghadapi sakit keras menjelang wafat. Beliaulah yang paling sering mendampingi Nabi di rumah, mendengar segala wasiat dan ilmu langsung dari beliau. Bahkan Rasulullah wafat dalam pangkuan Aisyah di rumahnya sendiri. Cinta seperti ini tak akan pernah hilang, ia akan tetap hidup, mengalir dari Madinah, menembus hati-hati umat yang mencintai keduanya. Salah satu ujian paling berat yang pernah menimpa Aisyah adalah peristiwa haditsul ifki, fitnah zina yang dituduhkan. Tuduhan keji itu menyebar begitu cepat di tengah umat, dan Aisyah yang saat itu masih sangat muda hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak melawan, ia tidak membela diri, ia hanya menyerahkan semuanya kepada Allah, hingga akhirnya Allah sendiri yang menurunkan wahyu dari langit membela kesuciannya dalam Al-Quran. Sejak itu, derajat Aisyah diangkat begitu tinggi. Ia tidak hanya menjadi istri Nabi, tapi juga wanita yang dibela langsung oleh wahyu. Makamnya di Baqi menjadi saksi bahwa ujian seberat apapun akan berganti dengan kemuliaan jika dijalani dengan sabar dan keimanan yang kokoh. Baqi Al-Gharqad bukanlah pemakaman biasa. Ia adalah taman para syuhada, para sahabat, dan keluarga Rasulullah. Jika Makkah memiliki Jannatul Ma'la, maka Madinah memiliki Baqi. Di sanalah Aisyah dimakamkan bersama dengan para istri Nabi yang lain seperti Hafsah, Ummu Salamah, dan Zainab. Saat seseorang memasuki Baqi, ia tidak akan menemukan kemewahan, nisan marmer, atau bangunan mewah. Semuanya sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itulah muncul kesakralan yang luar biasa. Baqi bukan tempat menangis keras-keras, melainkan tempat merenung, berdoa, dan mengingat akhir kehidupan. Dan di sanalah cinta sejati kepada Rasulullah
dan keluarganya. Diuji dalam bentuk doa dan pengingat untuk kita sendiri. Lebih dari 1400 tahun telah berlalu. Namun, nama Aisyah tetap harum. Jutaan muslim membaca hadis darinya, menyebut namanya dengan cinta, dan mendoakan agar kelak dipertemukan dengannya di surga. Di dunia ini, banyak yang hidup dalam gemerlap, tapi dilupakan setelah wafat. Tapi Aisyah hidup dalam kesederhanaan dan dikenang dalam kemuliaan. Setiap hari, jutaan sholawat mengalir kepada Nabi dan keluarganya. Dan Aisyah, bagian dari keluarga itu, makamnya di Baqi mungkin tidak pernah terdengar ramai, tapi langit selalu mencatat jutaan doa yang turun. Karena cintanya kepada Rasulullah, umat pun mencintainya dengan cinta yang tak akan habis. Banyak yang bertanya, mengapa makam Siti Aisyah tidak memiliki nisan mencolok? Bahkan, sebagian besar peziarah tak tahu pasti lokasi pastinya. Tapi karena kehendak beliau sendiri dan tradisi Islam awal yang memuliakan kesederhanaan, para ulama menekankan bahwa makam tidak perlu dihias atau ditinggikan, agar tak jadi tempat kesyirikan atau kesombongan. Aisyah pun termasuk yang sangat menjaga prinsip ini semasa hidupnya. Ia ingin dimakamkan secara sederhana seperti Rasulullah kini. Makam Aisyah berada di tengah-tengah tanah Baqi yang tenang. Tak ada tulisan besar atau marmer mewah, hanya batu-batu kecil, tapi seluruh dunia tahu. Di bawah salah satunya, berbaring wanita yang paling dicintai Nabi. Kesederhanaan ini justru menambah kekhusyukan. Umat datang bukan untuk melihat kemegahan, tapi untuk mengirim doa, mengingat kematian, dan menumbuhkan cinta kepada wanita saleha itu. Aisyah bukan hanya istri Nabi, tapi juga panutan bagi generasi muslimah sepanjang masa. Ia membuktikan bahwa seorang wanita bisa mencintai suaminya sepenuh jiwa, sekaligus menjadi sumber ilmu dan kekuatan umat di tengah dunia yang sering melupakan nilai kesederhanaan dan ilmu. Kisah Aisyah hadir sebagai pengingat bahwa wanita mulia bukanlah yang paling glamor, tapi yang paling bertakwa dan bermanfaat. Ia adalah lambang kekuatan wanita beriman. Tak heran jika banyak wanita kini menamai putrinya dengan nama Aisyah. Karena di balik nama itu, ada harapan agar putrinya kelak bisa meneladani cinta, keberanian, kesabaran, dan ilmu yang dimiliki oleh istri Rasulullah ini. Dan makamnya, meski sunyi, tetap menjadi sumber cahaya. Seakan ia berkata, "Jika engkau ingin mulia, jadilah seperti aku cinta pada Rasulullah, hidup sederhana, dan wafat dalam ketaatan." Makam Aisyah bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup di dunia ini singkat dan hanya amal serta cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang abadi. Saat menatap tanah Baqi, kita diajak merenung. Apa yang akan kita tinggalkan? Apakah kita sudah cukup mencintai Rasulullah seperti Aisyah? Kita sudah cukup merendahkan hati dan memperbanyak amal? Aisyah mengajarkan bahwa wanita bisa menjadi cahaya dalam rumah, di majelis ilmu, dan bahkan dalam sejarah Islam, ia adalah saksi perjuangan Nabi dan penjaga warisan beliau melalui ribuan hadis yang ia riwayatkan. Setiap umat Islam yang mencintai Rasulullah harus juga mencintai Aisyah, karena mencintai Ahlul Bait bukan hanya lisan, tapi juga belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka. Kisah Aisyah tidak akan pernah habis. Dari detik pertama pernikahannya dengan Nabi hingga detik terakhir hidupnya, setiap bab hidupnya adalah pelajaran. Ia adalah simbol kesetiaan, kecerdasan, dan ketabahan. Dan kisah makamnya pun tak pernah sunyi dari pelajaran. Ia mungkin telah lama berbaring di Baqi, tapi setiap tetes doa yang ditujukan padanya menjadi saksi bahwa cinta kepada Rasulullah dan keluarganya tetap hidup di hati umat. Saat umat Islam mengunjungi Madinah, banyak yang menangis di depan pagar Baqi. Meski tak tahu pasti letak makam Aisyah, tapi cinta tak selalu butuh arah yang tepat, karena yang penting hati mereka mengarah pada cinta yang sama. Dan selama masih ada umat yang menyebut namanya dalam doa, kisah Aisyah akan terus hidup bersama suaminya Rasulullah. Ia akan dikenang sebagai pasangan cinta sejati di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kisah tentang makam Siti Aisyah bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah jendela untuk mengenal cinta sejati, kesabaran dalam fitnah, dan pengorbanan dalam iman. Di balik kesederhanaan makamnya, tersimpan lautan hikmah yang tak ternilai.
Semoga dengan mengenal lebih dalam siapa Aisyah radhiyallahu anha, kita makin mencintai keluarga Rasulullah, makin semangat belajar agama, dan makin rindu untuk bertemu dengan mereka di jannah. Jangan lupa untuk like video ini. Tuliskan salawat dan doa terbaikmu untuk Aisyah di kolom komentar, serta bagikan video ini kepada yang lain agar lebih banyak yang mengenal ibunda kita ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kisah seperti ini terus hadir menemani langkah imanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.